Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Kontreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak Mbak? Dengar tapi suaranya nggak begitu jelas, agak putus-putus. Terima kasih hari ini untuk Ya, waktunya yang begitu jelas disiapkan agak untuk saya. putus-putus ya. Ya, saya sih, ya saya berterima kasih. Malah aku diundang modelnya kayak yang Hari ini penting. sebetulnya bertiga sama Mas Andro, tapi ternyata Mas Andro lagi boarding, jadi kayaknya nggak bisa nyambung. Anyway, kita berdua aja. Saya sebelumnya mengucapkan Boleh, terima boleh. kasih. Terus visi misinya saya di YouTube saya itu banyak mengedukasi teman-teman khususnya PMI Hong Kong. Saya mewakili teman-teman PMI mengucapkan terima kasih. Mungkin yang jenengan sampaikan sampai viral itu memang unek-unek teman-teman semuanya saat ini yang nggak bisa libur, yang gajinya hanya standar, yang majikannya dalam tanda kutip lain-lain kita tidak menyebutkan, intinya terima kasih sudah mewakili kita semuanya. Terus bagaimana perasaannya setelah viral sampai Hong Kong, seluruh Hong Kong ramai parodinya macam-macam, gimana perasaannya? Sebenarnya sih perasaan di mana-mana ya nggak ada ya, karena memang ya nama kontreng ya wes ketawa ya wes viral. Jenenge kontreng kan sing jenenge kontreng loh ya, bukan wajahnya Siapa loh sih yang nggak kenal namanya kontreng gitu di kontreng. Hong Kong ya? Sebagai kontreng kan udah dulu, udah dari dulu. Mm-mm. Intinya kan namanya kontreng, mungkin kan nggak tahu orangnya, nomornya tahu, tapi kan nggak tahu orangnya. Wong Pak Bon saja waktu interview ya nanya, kowe terkenal ya? Lah, aku kaget tidak, yang terkenal nama Facebookku karena nomorku. Nah, Mm-mm. kan kayak gitu. Hal-hal seperti ini sih, ya kalau dibilang ya ada agak shock, karena memang shocknya saya lebih menjaga posisi majikan saya ya. Kan wajah saya kan tanpa di blur. Nah, sementara Mm-mm. dapur ini kan jelas, dapur ini gimana itu, ini khasnya Jepang. Itu kan jelas banget kan. Nah, jadi ada sedikit lah nggak enak. Tapi Pak Bos sih sebenarnya udah tahu saya suka bikin video, saya suka share di Facebook, itu beliau tahu, dan beliau memang tahu Facebook saya, dan itu kan privasi kamu, terserah kamu mau ngapain, terserah. Yang penting kan kamu sudah tahu apa batas-batasnya. Dia kan memberikan mensupport dari sini. Nah, bahkan di saat tanggal 7 mengupload video itu kan ada dua part ya sebenarnya. Di Yang satu awal, untuk YouTube, setelah yang saya satu membaca untuk pernyataan ini ya. dari para Yang ini pemain, Mas Andro on ini. Oke, Mas Andro Anka. ya parodi ini. Ini Mas Andro on Nah, kayaknya, untuk ini Mas Andro. ini parodi ini. Nah, terus Maaf Mas Andro, tak mulai dulu sambil nunggu jenengan. di situ kan akhirnya justru ternyata yang diambil yang potongan gitu loh. Atau enggak? Oke. Bisa masuk. Iya. Senang sekali sebetulnya itu untuk kita PMI Hong Kong merasa terwakili, jadinya seneng. Terus ini jadi bahan introspeksi buat kita semuanya juga. Terus jadi buat majikan-majikan juga, mungkin dari viralnya jenengan itu banyak yang terbantu. Mungkin majikan pun maaf mungkin yang kurang baik sama cece-nya itu jadi lebih baik, lebih menghargai, lebih respect. Efeknya luar biasa, tahu nggak Mbak Kontrik? Untuk ini efeknya itu luar biasa. Kalau saya sendiri sih karena ini saya sendiri dari teman-teman yang memberikan feedback ya, dan itu mereka menyatakan sendiri di kolom komentar, dan bahkan ada orang Hong Kong yang sengaja telepon saya itu ngefans dia malam itu telepon saya, artis PMI yang lagi viral. Terus dia ngomong gini, le hosai le ya,姐姐你講嘢咧真係好犀利啊！你係咪喺香港打工㗎？係啊，我係工人嚟㗎。咁然後唔係喎，我諗住你唔係工餐姐姐啦，我係工人嚟㗎. Nah, jadi saya sampaikan itu mempunyai kekuatan tersendiri, karena memang
di dalam parodi awal di situ memang aku sengaja bikin seperti itu dalam artian ekspresi otomatis di mana ekspresi kita marah. Jadi ekspresi marah saya harus dengan guyu tertawa kan ya nggak dapet dong. Nggak dapet kan actingnya. Nah jadi sementara saya berpikir sekian minggu ini masalah yang saya terima adalah sama, mana majikan pekerja tidak ada komunikasi yang tepat, ya kan, yang satu merasa terdiskriminasi, yang satunya sudah merasa saya itu majikan, saya berhak mengatur kamu dengan berbagai alasan, ya kan. Nah, akhirnya kan berpikir setelah beberapa minggu membuat video yang durasi dari 5 menit sampai 10 menit bersikap positif. Oh, bentar Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Mas Andro, maaf. Tadi tak awiti selak itu. Apa-apa. Mbak Kontring masih ada anu kan? Iya. Nggak apa-apa. Intinya kan apa yang masuk. Intinya saya ini kan itu mengapresiasi Mbak Kontring dikarenakan mewakili teman-teman yang mungkin saat ini sangat sedih, sangat berat kerjaannya karena majikan mungkin di rumah. Terus halo ya Mbak Kontring, monggo Mas Andro, ya, waktu dan tempat silakan. Nah di situ karena itu kan akhirnya aku memang berpikir kenapa sih coba kalau nanti tak sentuh ini bagaimana? Harus disentuh angka nominal dan gitu loh. Nah, ya beruntung akhirnya menjadi perhatian. Ya semoga dengan adanya hal yang viral ini itu bisa majikan mungkin juga lebih ekstra perhatian sama PMI-nya. Itu yang jadi atensi saya. Tadi saya juga upload untuk ya mengapresiasi Mbak Kontring. Tadi saya bilang Facebook-nya, YouTube-nya saya sampaikan juga di YouTube saya hari ini. Terus itu dari saya mewakili pihak PMI sangat bersyukur, terima kasih dikarenakan dengan adanya viral itu mungkin yang viral lebih ini tuh bukan masalah gajinya, kalau gaji kan memang standar pemerintah. Masalah coba cari OCC di agent kalau memang ada gitu. Memang kondisinya saat ini itu nggak gampang cari CC. Nah maksudnya itu kan orangnya yang nggak ada. Nggak gampang cari CC gitu loh. Bukan maksudnya nggak bisa cari. Nah orangnya nggak ada. Terus coba aja cari gitu. Nah itu satu kan toyan. Nah di sini kan kalau orang yang mungkin yang toyan itu kan karena kamu punya uang nggak bisa ngeceng, tapi mereka memahami itu budget. Nah kan dia kan persepsinya berbeda. Nah padahal maunya saya, meskipun kamu punya uang, kamu itu nggak bisa mendatangkan orang ke sini karena yang datang di sini itu berkurang gitu loh. Maunya saya. Iya paham. Kalau saya cukup memahami karena tak lihat berulang-ulang, terus tak pahami berulang-ulang. Dari pemahaman itu kan intinya itu CC-nya nggak ada libur, terus kerjanya juga nggak ada istirahat yang maksudnya yang standar istirahat gitu. Terus apalagi ya dari sini kita menurutku ada ya, saya dari sisi positifnya aja dikarenakan karena hal ini jadi CC-nya juga mungkin majikan pun berpikir oh ya nggak sembrono gitu loh memperlakukan CC-nya gitu kan, dikarenakan memang di agent kan nggak banyak orang yang bisa di hire, maksudnya nggak banyak orang baru atau finish kontrak pun biasanya renew kontrak di situ gitu kalau memang majikan baik kan gitu. Yang masalahnya yang panas yang hot itu bagi majikan mungkin ya kan pada tahu diri sendiri mungkin nggak cukup baik memperlakukan PMI-nya atau apa sehingga itu yang jadi hot kan gitu. Bagi yang majikan positif aja tenang aja karena CC-nya diperlakukan dengan baik kan gitu. Ya mereka kalau yang majikan baik itu
fine, itu guyon gitu. Mm-mm. Nah, jadi Mm-mm. dianggap guyonan. Mm-mm. Karena kalau orang yang sensitif itu mereka udah nggak punya kerjaannya ngerumpi Mm-mm. sama juli pekerjaan. Ngerumpi. Lah ya, ininya kepo kerjaannya kepo. Kan nggak bisa luar sana. Mm-mm. Kalau yang di luar sana mau reaksinya begini loh, Anda reaksi sama respon itu berbeda. Mm-mm. Ada reaksi kan otomatis saat respon itu perlu beberapa menit untuk meneliti lagi dan memikirkan apa yang akan kamu lakukan. Tapi kalau reaksi itu kan tidak, karena mereka itu kan hanya react, no response. Jadi begitu react ya udah Pak So. Nah, jadi nggak apa-apa. Nah, begitu ada satu reaksi yang sangat luar biasa, di situ saya bikinlah parodi kedua. Jadi kedua di mana saya diingat Suaranya putus-putus. pada parodi kedua itu. Akhirnya kan mereka bisa menerima. Yang kedua diupload di YouTube ya? Yang kedua yang diupload di YouTube itu ya? Itu yang full itu ada di YouTube. Jadi sekarang kan karena siapa? Karena channel K akhirnya menemukan YouTube-nya, terus di situ lagi jelas kan kenapa Dede ini bikin seperti ini. Gitu. Oh, yang ini ya? Yang 42K ini ya? Yang ini tuh yang part kedua, yang part kedua itu menjelaskan secara detail apa namanya dari pihak majikan, dari pihak PMI-nya, paham sih. Luar biasa, tak lihat aku yang ngintip ayo kepo aku daripada ini kan. Aku kepo aja dari 584, aku tahu loh sampai nilainya tahu loh. Subscribernya itu 584 sampai bluk menjadi 366K. Aku merhatiin terus itu dari waktu itu tak kirimin Mbak viral gitu kan. Tak perhatiin terus, luar biasa. Tak lihat respon dari teman-teman kita positif. Ya, itu masalah respon. Mereka mau negatif, mau positif, itu bukan kuasa saya. Anda bisa merespon apa saja, Pak. Yang bebas. Di sini visi misi saya jelas. Toh, kamu mau merespon apa saja, kontreng ya memang konslet. Apa susahnya? Kontreng memang konslet. Iku judulnya kontreng memang konslet. Iya, kontreng memang konslet. Konslet apa susahnya? Kamu mau merespon apa saja ya silakan, itu hak kamu. Anak-anak macam-macam sih responnya, macam-macam. Aku sempat memperhatikan anak-anak responnya macam-macam ya, ada yang ya pro dan kontra lah. Mas Sandro gimana menurut jenengan Mas responnya menurut ininya Mas Sandro? Ya kalau saya semakin gila ya semakin keren lah intinya gitu. Semakin gila semakin gak dosa ya. Ya soalnya kan orang-orang kita itu ketika ada sesuatu yang baik dan itu naik, itu ada yang jenggotnya kebakar, ada yang kupingnya kepanasan, ada semuanya. Jadi toh pun gaya cara bicaranya si Mbak Kontreng ini kan dari berpuluh-puluh tahun zaman yang lalu kan juga udah begitu. Jadinya kalau toh pun, karena saya justru berpikir bagaimana caranya teman-teman itu speak up bisa kayak Mbak Kontreng. Nah harus digeber kayak gitu. Jadinya semakin banyak yang teman-teman yang bisa ngomong, tapi ya dengan gaya dan stylenya masing-masing menyuarakan sesuatu, nggak ada masalah.
kan tidak melanggar, dan yang kedua tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan institusi dan tidak mendiskreditkan sesuatu. Itu hanya opini. Jadi Wallace, dan justru nanti dibudidayakan lagi Mbak Kontreng yang kedua, Mbak Kontreng yang ketiga, yang keempat dengan gaya dan style cara berbicara yang berbeda. Artinya suatu saat gitu loh, semakin meriah, kita juga, majikan juga bisa. Kalau Bunita kan udah tahu perilakunya majikan yang genah yang enggak, karena Bunita kan sudah dunianya seperti itu. Sedangkan teman-teman yang baru masuk gini-gini selalu berada di posisi di mana ya sudah, aku butuh kerja, aku butuh uang, udahlah tak terima dulu nasibku. Nah, itu kan teman-teman. Jadi kalau nasibnya dan karakternya Hongkong, orang Hongkong itu kalau kita nggak ngomong, ya dianggapnya sebagai berarti kamu mau. Kamu nggak ngucap. Jadi culture yang berbeda itulah yang bisa dijembatani oleh orang-orang seperti Mbak Kontreng. Dan harapannya nanti muncullah orang-orang seperti Mbak Kontreng yang juga bersuara dan mampu menjembatani dengan berbagai variasi cara, atau mungkin menyampaikan, atau tidak hanya dengan YouTube, atau tidak dengan Facebook, atau mungkin dengan tulisan yang bisa dibaca sama orang Hongkong. Tapi media saat ini ya efektif sudah YouTube, Facebook, sosial YouTube, media. Facebook, YouTube, Facebook. Nah, untuk bisa masuk dan penetrasi ke areanya majikan. Nah, kalau persoalannya Hongkong kan juga punya media. Hongkong kan juga ada YouTuber ya, ada media sosial media. Kalau dia mau goreng kiri, goreng kanan sampai gosong itu kan ya yang jelas mereka memberitakan Mbak Kontreng itu apakah sudah prosedurnya, bertanya sama orangnya. Apakah sudah cross check. Itu kan sama kayak berita Indonesia, artis gosip itu mana ada yang cek dulu artisnya terus baru diomongin. Nah, karena kan sosial media ada namanya opini, ada namanya fakta, ada data. Rata-rata semuanya karena sosial freedom of speech, bebas berbicara, akhirnya terus ngomong tak penaknya udele kan. Nah, itu loh yang jadi bikin tambah meriah, tambah ramai itu kan gorengan-gorengan tadi gitu loh Bu. Itu kalau menurut saya sih ya, mudah-mudahan nanti saya bisa memunculkan banyak orang-orang kayak Mbak Kontreng ini yang bersuara atas suara hatinya dengan kata bahasa, dengan segala sesuatu yang mungkin punya ciri khas tersendiri. Itu Bu, saya mau masuk pesawat ya? belum. Kasihan Mas Andro gini takut ketinggalan pesawat itu. Terima kasih loh Mas Andro hari ini menyempatkan waktunya pas mau boarding pun berusaha untuk kita bisa komunikasi dengan ini. Sebetulnya secara pribadi saya mewakili teman-teman PMI itu turut berbangga dan berbahagia karena efeknya luar biasa. Mungkin majikan yang rodok-rodok keras jadi agak lemes mungkin dengan adanya ini gitu. Dari respon-respon majikan saya ditanya, kamu tahu nggak ini bener nggak cari CC susah, itu yang banyak majikan tanya ke saya, bener nggak cari CC susah di kantormu, biasanya kita kan memang banyak anak. Saya membenarkan untuk itu, memang nggak gampang sekarang cari anak dikarenakan majikan banyak yang renew kontrak, terus mungkin gajinya ditambahi dan yang lain-lain, jadi memang nggak banyak gitu. Banyak respon dari majikan yang tanya apa memang yang poin ke majikan kan susah cari CC, itu yang jadi attention mereka gitu kan. Terus yang dari CC-CC-nya ya ikut seneng gitu karena memang sudah hampir 2 tahun kita terisolasi, mungkin libur pun nggak maksimal, pekerjaan pun mungkin bertambah karena majikan mungkin work from home ya kan. Jadi kan memang itu mewakili banget gitu ya. Jadi kita semuanya rame, kenapa itu karena ya sejujurnya keadaannya, kenyataannya seperti itu gitu kan, keadaan saat ini gitu loh Mbak Kontreng. Faktanya kan seperti itu. Sekarang saya ada begini, di tahun pertama, ini memang berapa bulan pertama kan home. Nah itu kan bedanya jauh sekali. Tingkat stresnya kalau saya sih enggak
beda karena majikannya cuma 1 orang. Nah, bagi mereka yang di rumah anaknya yang sekolah lebih dari 1 dan mereka juga pasti mereka tetap sama bangun pagi loh ya, dan standby di hari mereka di rumah. Belum pekerjaan lainnya. Nah, ini ada majikannya harus work from home. Nah, yang menjaga ini untuk mengawasi Zoom siapa? Jadinya dong. Nah, terus kalau enggak gitu, nanti dia pekerjaan juga akhirnya tertunda. Lah, semuanya serba tertunda. Akhirnya istirahatnya juga tertunda. Nah ya. Nah ya, banyak hal yang memang kita sama-sama sedih lah. Yang kehilangan. Jadi ini yang mau saya sampaikan, bukan berarti kalau cecenya ini keluar, pulang pasti bawa virus, ya toh. Terus kamu memperlakukan mereka secara tidak adil. Nah, kebanyakan kan yang terjadi seperti itu. Iya, sampai betul. mau membeli barang sendiri, kayak berat kata kita itu sukanya kan makan lombok. Nah, lombok habis. Terus dia mau turun beli lombok, itu enak yang ngomong kayak gitu nggak dikasih. Dan alasan virus itu kan juga nggak masuk akal. Betul. Sementara majikan boleh keluar masuk ketemu tugasnya suka-suka ya kan, terus pulang juga suka-suka kan. Ini kan yang membuat anak-anak akhirnya semakin marah ya, dalam marahnya itu kan marah bededek. Jadi ini kan marah bededek, jadi diwakili terus boom gitu kan. Kan nggak mungkin dia ngomong langsung ke majikannya kamu begini-begini, karena kan mereka tidak aku. Kalau aku kan tidak, aku berani ngomong langsung. 45, kita 43. Bu, saya pamit dulu. Oke, Mas. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih. Selamat sampai tujuan ya. Thank you. Good luck. Oke. Sampai Indonesia, tunggu update-nya. Thank you. Bye-bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya walah, kasihan Mas Andro anukan. Yes, jadi kita berdua. Tapi luar biasa yang saya mengapresiasi, makanya saya ingin kita bikin konten bareng, karena mungkin saya mewakili teman-teman semuanya, mungkin yang nggak bisa langsung berkomunikasi sama Mbak Kontring itu, mau ngucapin terima kasih itu nggak kesampaian. Tak sampaikan ini mewakili teman-teman BMI yang 250 ribu lebih di Hongkong loh. Responnya luar biasa. Jangan-jangan nanti habis ini YouTube-nya langsung boom 250k. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan YouTube-nya jenengan itu loh. Mudah-mudahan. Amin. Yang penting kan memberi manfaatnya. Karena di situ kan akhirnya respon majikan pun juga positif di saat melihat yang keseluruhan aku menceritakan bahwa majikan ke Singapura sampai hari ini masih kontak dan memang benar mengunjungi ini di tahun 2017 itu, dan ada enggak suka saksi juga ada. Masalahnya saya mengantar ke bandara sama teman saya, jadi itu ada. Nah, luar biasanya dikarenakan itu, maksudnya sebetulnya kalau dari hal ini yang jadi panas itu mungkin majikan yang bereaksi karena menurutku ya bukan masalah kerjaannya lecikit coa, itu bukan masalahnya kesombongan. Menurutku yang majikan itu yang di fokusnya itu nggak bisa kamu ngejeng orang gitu loh. Terus meskipun punya uang kamu nggak bisa ngejeng orang karena di kantor nggak ada orang. Menurutku dari majikan concernnya itu. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena banyak majikan yang nelpon gitu, apa benar di kantor tidak ada orang? Ya, bilang iya memang kondisinya seperti ini. Terus kebanyakan majikan ya jawabanku simpel aja. Aku sampai dikasih lihat loh sama dia itu apa namanya YouTube-nya. Apa benar ini di kantor nggak ada orang gitu? Iya memang kondisinya seperti ini. Kebanyakan renew kontrak di majikan lama. Terus mungkin mereka juga mau pindah pun juga mikir gitu, mungkin tidak lebih baik dari majikan yang sekarang juga gitu. Itu yang concern majikan menurut saya. Nek masalah ya cintai saya
Ada duit kesombongan, Matt. Jadi mereka kan jadi mikir meskipun aku punya duit, aku nggak bisa ngejeng Cece gitu loh. Sebenarnya kan kalimat itu ya, Yao Cinta Ceng Toyan itu adalah waktu di TVB, waktu awal-awal CC, waktu kita awal-awal COVID. Itu seorang majikan menyatakan itu. Nah, kan si CC minta gaji tinggi, terus majikan ngapok, terus akhirnya dia bilang, jika Yao Cinta Ceng Toyan, nah kamu yang muisi ya, itu ada. Kalau orang Hongkong kan bebas semua yang ngomong. Kalau kita yang ngomong kan jadi viral kan gitu. Terus itu sih makanya kan sebenarnya ini kan makin mandai ya Cinta Cinta Yana dia sendiri kan seperti itu. Aku ingat itu. Terus ingat nggak yang majikan 7 orang tuh tiba-tiba keluar semuanya itu kan juga bahas itu. Sekarang punya uang pun nggak ada gunanya karena apa namanya ngejeng Cece kan nggak ini. Terus nek dari pihak CC-nya, menurutku ya dari sisi kita sebagai PT, sebagai agent itu kan gini Kak. Menurutku semua kerja dimanapun itu sebetulnya sama. Tinggal kita bisa, apa sih bahasa Jawanya ya, bisa memposisikan diri, bisa sepintar mungkin karena namanya kita dari Indonesia, aku tahu betul kan aku udah ngurusin TK itu 20 tahun ini gitu. Ini intinya begini loh. Pekerjaan dimanapun sama, mau kerja dimanapun sama, mau majikan manapun ya hampir sama pada dasarnya antara majikan sama kita itu hampir sama saja. Cuma teman-teman pesan saya kan sektoyan. Nah di sini kan yang membuat apa namanya saya tekankan kepada teman-teman begitu juga majikan adalah lesek sektoyan. 如果你係做老細，你問緊你好唔好對人哋？如果你真係好對人哋好嘅話，佢都未對翻你好。真係你對人哋好咗之後咧，咁你又咁啱中都唔好，又唔係遠端姐姐都全部都唔好，係咪先？di sini, nah kebanyakan mereka kan selalu menyatakan gini, 你知唔知啊？你哋咧煮嘢食跟住擺啲嘢喺我哋，又唔係我嘅喎。Nah di sini karena ada salah satu majikan yang komentar seperti ini di tempat saya. Terus ada juga yang bilang bahwa lete係炒嘢嘅lete wo nah di situ kalau kamu komentar di tempat saya harusnya kan represent ke saya saja, tapi kenapa kamu menyebutkan satu grup? Nah di sini artinya ini majikan-majikan seperti ini bermasalah, itu saja. Ada beberapa yang komentar di tempat saya seperti itu, tapi jawaban saya simpel ya. Ada lagi yang bilang bahwa tak maafnya tapi ya kuwi dirimu ki kurang ajar kayak gitu, menganggap bahwa saya itu seolah memang tetap kurang ajar menurut dia. Aku itu mau pengen terkenal dan biar dikenal dan mungkin seolah dia itu berarti selama ini nggak mengenal sepak terjangnya kontring yang konslet. Berarti dari dulu kan aku berarti baru karena viral itu tahu gitu menurutku. Karena majikan, nah ini dari sisi majikan menyatakan bahwa kamu itu cuma pembantu yang pengen dikenal seperti itu, karena dia komentar pakai bahasa Inggris, tapi di situ juga menyatakan bahwa kerja nggak usah mikir, masa nggak usah kita ngomong gitu kan, terus aku ngomong kebetulan aku kerjaanku juga tidak ada masalah dan Facebookan maupun online juga tidak ada masalah karena majikan saya memang tidak mempermasalahkan dan selama ini kita komunikasi baik-baik saja. Malah marah, ya kan orang pada dan lain sebagainya, tak kasih teman di situ. You can't change the fact that we need each other. Nah dia nggak terima kalimat itu, dia langsung membalas, aku tuh nggak takon. I don't ask your relationship with your employer, that everybody has different family, different parent, different status, different blah blah blah. Terus aku bilangnya gini, yes, you are right indeed, we are different status. But since you say about the status, would you mind it if you treat your helper better? You don't treat them, you don't need to complain here, but it's fine. This is free for you to say so. This is a platform free for you to say so as employer side. But if you get disappointed by one person, you should to ask yourself, did you ever make a disappointed another person earlier in your past? Nah,
di sini kan sebenarnya you should reflect on your well-being first before you check on another person. Mbak Rahma, minta air panas. Ini kan untuk majikan. Panas sangat ya. Setiap hari kita kan Sun. memang harus apa namanya harus tahu kan, makanya kan di situ kan aku ngomong Kim Doha, Taka atau Dailong, nah kan seperti itu toh. Karena saya kan pesannya Taka atau Dailong, Taka atau Kim Doha, Ngocoda Teko. Nah di sini kan akhirnya aku menyampaikan juga bahwa lebih mengutamakan good point-nya aku ke majikan. Jadi di saat interview itu bukan good point-nya, justru good point-nya saya yang mana. Jadi Terima kasih. Kelemahan saya yang mana, jadi saya sampaikan. Jadi bukan malah kelebihan saya, tidak. Jadi kayak Mas ini dulu nggak bagus ya. Nah di situ kan, jadi kita tidak bisa kita jadi yang justru yang saya sampaikan justru yang di poinnya, kalau bagaimana ke depannya kamu bisa nggak mendidik saya untuk lebih baik, itu saja. Terus yang part kedua itu aku juga ngikuti, kalau misalkan jadi majikan haruslah bersabar, bimbing cece-nya sampai bisa, jangan apa-apa langsung harus ini, itu luar biasa. Terus jiwanya Mbak Kontreng yang memang mengedukasi teman-teman, memberikan informasi, maksudnya jangan melihat dari sisinya, yang dilihat kan yang dari sekian panjang itu kan dipenggal yang itu aja gitu loh, yang jadi masalah, jadi viral itu menurutku. Tapi nggak dipenggal nggak akan viral. Ya betul. Ini jadi atensi seluruh Hongkong, sampai masuk TV, masuk koran, masuk semua loh, tahu nggak? Tapi ya katanya sih saya dengar nggak hanya Hongkong ya, ternyata nggak tahu, sayangnya malah dengar dari teman-teman ini videomu di Turki juga ada, wajahmu itu di Istanbul ada, kamu viral di Istanbul juga ya, aku nggak tahu ya, di Kanada juga ada ya, tutur aku cuma juga ada ya, mungkin memang mereka menganggapnya satu joke yang berbeda, baru kali ini ada joke yang berbeda gitu aja. Selain itu ada yang luar biasa, itu keberanian seorang Kontreng yang memang sebetulnya dari dulu sangat berani. Saya kan ngikutin terus gitu kan, meskipun mungkin saya tidak pro juga tidak kontra, saya itu ngikut-ngikut aja, kita berteman dengan siapa saja. Tapi saya ngikuti kok dari asosiasi JBMI dan yang lain-lain, saya ngikuti, cuman saya kan tidak bisa terlibat langsung. Kalau ada apa-apa biasanya saya juga minta tolong si A si B. Tapi karena saya adalah seorang ibu, jadi anak-anak itu jadi nggak bisa terlalu ini juga, karena memang agak, kita hal-hal ini kan agak sensitif kan gitu. Jadinya kita nggak bisa mendetail ke urusan ini gitu. Tapi saya cukup ini kan kadang-kadang tak pelajari juga, karena memang saya sendiri kan bukan nggak begitu ini. Maksudnya dari mempelajari dari apa yang disampaikan Mbak Kontreng itu, oh ini mewakili anak-anak hati, pikiran, terus mungkin yang sudah mendedek minta ampun itulah rasanya gitu kan. Jadi saya pun banyak belajar dari yang Mbak Kontreng sampaikan itu. Jadi ketika saya anak-anak konseling, jadi saya harus tahu bagaimana menyikapi mereka, bagaimana perasaan mereka, kan nggak hanya sepihak saja saya sebagai PT, sebagai agent ngomong kamu harus begini, enggak. Alhamdulillah dapat ini yang luar biasa gitu. Maksudnya dapat ilmu, bisa memposisikan diri antara saya seorang ibu, saya harus konseling majikan, harus konseling anak-anak, itu jadi kan saya bisa stay di tengah-tengah yang tanpa berpihak gitu loh. Ya karena saya sendiri pun juga tidak ada keberpihakan ya, karena kalau kita menjalani konsultasi ini nggak boleh berpihak. Nah, kenapa aku mungkin benar aku lebih banyak mendengarkan dari keluhan Cece, tapi sama di situ kan pasti tak tanya ada buktinya enggak, buktinya di mana. Jadi enggak sekedar lapor sih, ya ini kan tidak beda kalau otakkan Mbak dia caranya mutus kontrak. Nah ini beda loh ya. Ini jelas. Mbak dia caranya mutus kontrak, baca Mbak ini lah kok ditakoni baca
baca ya. Sampeyan dene nulis dan nek saiki gak gelem baca kon ngrungokne video, ra gelem kon ngrungokne video ya wes rasa-rasa. Ya karena kita kan terbatas waktunya juga, mungkin nggak banyak ini kan. Iya. Makanya kayak aku kan ngedukasi Soalnya itu Mbak. Di YouTube kan ngedukasi juga untuk kalau putus kontrak itu gini, hak-haknya ini, jenis kontrak hak ini. Iya. Tapi kan sudah ke scroll ke bawah, jadi nggak selalu on top gitu loh ke anak-anak juga gitu. Mbak Kontreng ini sudah 47 menit, hampir 1 jam kita bicara, hampir 50 menit kita bicara. Saya tahu jenengan juga posisi kerja, tadi Mas Andrew juga posisi lagi boarding. Saya terima kasih jenengan menyempatkan diri untuk bisa bincang-bincang santai sama saya. Saya sangat mengapresiasi jenengan luar biasa. Sama-sama. Keberaniannya yang tidak dimiliki banyak orang. Terus berkarya ya. Kira-kira pesannya terus berkarya. Terus menyemangati teman-teman. Kira-kira Ya, pesan terima apa kasih. yang Terima mau kasih, disampaikan terima kasih. buat teman-teman yang sekarang lagi nyorot Mbak Kontreng, pesannya apa yang paling penting buat teman-teman PMI yang di Hong Kong khususnya? Kalau buat teman-teman PMI yang di Hong Kong yang sekarang menyoroti saya ya, jangan ikuti gilanya. Jangan ikuti gilanya. Memang nggak sanggup untuk gila itu satu. Ya kalau tidak siap menerima risiko dari kegilaannya. Iya, jangan ikuti kegilaannya kalau kalian memang nggak sanggup untuk gila. Ambil Iya. ilmunya, ambil manfaatnya, ambil positifnya, mungkin lebih bermanfaat. Ya, ambil positifnya. Iya. Ya, jadi kan memang dari awal sudah saya sampaikan, jangan melihat siapa Kontreng, jangan melihat apa yang dilakukan Kontreng, tapi kalian lihat esensi apa yang disampaikan. Itu saja. Kalau memang kalian rasa bermanfaat, ambil. Nggak bermanfaat, skip. Betul. Oke, Mbak Kontreng, matur nuwun, saya sudah dibayar. lah yo. Tapi paling enggak gini, kalau kayak kita ini bukan konotasinya kan bukan masalah duit, kita dibayar nggak dibayar. Kita itu bisanya sedekah ilmu, ibarat bahasa Jawanya gitu. Kita mungkin nggak bisa sedekah materi, nggak bisa sedekah tenaga, tapi kita sedekah ilmu. Tapi sejujurnya ketika kita jawab mereka sekalipun, itu kita sudah sedekah untuk sedekah waktu loh untuk kita semuanya. Jadi teman-teman kalau mungkin konseling, juga jangan terlalu, maksudnya menuntut kita. Kayak saya di konselingin nggak selalu 24 jam ada, begitu juga Mbak Kontreng. Jadi kita kan sama-sama kerja, jadi waktunya terbagi. Kalau misalkan nggak keangkat, ojo emosi. Soalnya nggak keangkat terus emosi. Oke Mbak Kontreng, matur nuwun, waktunya 50 menit kita diskusi. Nggak begitu dengar. Kita diskusi, saya pamit dulu, sudah 50 menit. Semoga apa yang bisa kita bagi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bisa menjadikan inspirasi, bisa membuat kita mungkin lebih semangat lagi. Kalau misalkan kerja ikut majikan, mungkin majikannya kurang baik, majikannya jadi baik, yang mungkin kitanya biasanya kerja kurang semangat jadi lebih semangat dari apa yang kita share hari ini. Yang takut bisa mendobrak ketakutannya. Bisa berani, bisa berpikir pintar, berpikir cerdas gitu. Terima kasih untuk inspirasinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membuat teman-teman bisa ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Suaranya sebetulnya putus-putus, tapi anyway lah, terima kasih. Nanti saya share buat teman-teman semuanya ya. Ini videonya ya. Coba bisa enggak ya? Oke, thank you untuk waktunya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Kontreng. Sukses untuk jenengan. Selalu berbagi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.